Yang saya hormati Ibu Siti Asiyah SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Perkenalkan saya Aiman Jonathan dengan NIM 33362200079 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis proses dan prosedur tanggap darurat pada proyek pembangunan Hotel The Ritz, Carlton, Bali di Sawangan, Nusa Dua. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang kompleks pada suatu proyek konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Berikut data proyeknya, terdapat nama proyek, alamat proyek, paket pekerjaan, luas bangunan, tenaga kerja, dan yang terakhir ada waktu. Struktur organisasi safety team. Tugas dan tanggung jawab safety team adalah sebagai berikut. Ketua bertanggung jawab terhadap penerapan prosedur K3 di proyek, termasuk standar dan pedomannya. Lalu ada safety supervisor, melaksanakan monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan K3, serta melaksanakan penanganan dan investigasi kecelakaan kerja dan kondisi darurat. Yang terakhir ada anggota, menjamin bahwa APD digunakan oleh pekerja K3 dan pengendalian kerugian. K3 dan pengendalian kerugian. Aspek K3 juga berkaitan dengan pengendalian kerugian baik langsung dan tidak langsung. Oleh karenanya, PT Tata Mulia Nusantara Indah terus melakukan antisipasi agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan yang akan menggerogoti keuntungan. Lalu ada kontrol risiko dengan safety science. HIRADC adalah 3 prinsip yang digunakan dalam tempat kerja pada proyek konstruksi yang dikerjakan PT Tata Mulia Nusantara Indah. Seringkali proses pengendalian resiko pada hierarki HIRADC berujung pada rekomendasi pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya, tanda-tanda anjuran, ataupun tanda-tanda larangan yang kita kenal dengan safety signs. Pengendalian teknis. Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana teknis yang ada di lingkungan kerja. Karenanya, pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui perbaikan pada desain, penambahan peralatan, dan pemasangan peralatan pengaman. Lalu ada pengendalian administratif. Pengendalian bahaya pada proyek dari Carlton, Bali, juga dapat dilakukan secara administratif, misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman, rotasi, atau pemeriksaan kesehatan. Pengendalian operasi meliputi yaitu yang pertama ada cara kerja aman, yang kedua ada prosedur operasi aman, serta pengadaan dan pembelian. Penerapan job safety analysis dan pengendaliannya. Identifikasi dan analisis safety serta risiko yang terjadi sesuai dengan item aktivitas kerja di proyek dari Carlton, Bali, serta upaya pengendalian yang dapat dilakukan dapat dilihat pada data berikut. Lalu ada rencana kerja K3 di proyek The Ritz-Carlton, Bali. Untuk penerapan sistem manajemen K3 di lapangan, maka Safety Supervisor membuat rencana kerja K3 yang meliputi yang pertama, yaitu ada kick-off meeting safety dengan owner dan subkon, lalu ada pembentukan safety team, pembuatan kartu tanda pengenal, penyediaan APD dan APAR, penyediaan fasilitas darurat, penyediaan sarana K3 lainnya, membuat HIRADC, safety induction dan safety morning, kerja bakti, toolbox meeting, kesiagaan dan tanggap darurat, safety patrol, inspeksi, dan yang terakhir ada pembuatan laporan bulanan. Kondisi tanggap darurat. Apabila terjadi kondisi darurat pada proyek dari Carlton Bali, telah disiapkan informasi yang bisa dihubungi sebagai berikut. Referensinya dari Wayan Jawat, Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Pembangunan Hotel, Jurnal Paduraksa, tahun 2017, volume 6 nomor 1, halaman 13-33. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan saran apabila ada kesalahan. Terima kasih.